Halo, kembali lagi dengan gua. Dan hari ini di Asak Usuk Tips and Tutorial, gua akan kasih tips tutorial bagaimana caranya menonaktifkan kartu BPJS ketika ada anggota keluarga kita yang meninggal. Dan hari ini gue akan sharing sesuai pengalaman gue, karena beberapa hari yang lalu gue ditinggal oleh almarhum ibu gue, yang dimana pada saat itu gue nggak tahu tuh bahwa kartu BPJS itu harus kita nonaktifkan. Nah, waktu itu gue masih belum tahu bagaimana cara menonaktifkannya, dan pada saat itu gue langsung ke kantor cabang terdekat. Ternyata pas nyampe sana, gua ditanya sama pihak bisa dikatakan pihak security. Gue tuh mau ngapain? Gue bilang gue mau menonaktifkan kartu BPJS karena ada anggota keluarga gua, yaitu ibu gua, sudah meninggal dunia. Terus si security itu bilang bahwa ya udah mas antri dulu. Nah, ketika gua ngantri, buset, itu panjang banget. Dan pada saat itu gue memutuskan untuk tidak melanjutkan antrian. Nah, pada saat itu juga gue langsung kepikiran bagaimana caranya supaya gue itu bisa menonaktifkan kartu BPJS Kesehatan yang dimana salah satu anggota keluarga gue itu meninggal. Jadi pada saat itu ini penting buat kalian, buat yang belum tahu kalian mesti catat. Jadi pada saat itu gue cari informasi, ternyata si kartu BPJS Kesehatan itu kita bisa nonaktifkan lewat online. Jadi buat kalian yang masih mau datang ke kantor cabang, kalian tidak usah datang. Jadi ada yang namanya fitur online dari BPJS Kesehatan. Kebetulan fitur ini baru mereka aktifkan atau baru mereka launching sekitar 18 Agustus yang lalu. Jadi buat kalian yang masih bingung bagaimana cara menonaktifkan kartu BPJS kalian yang dimana ada anggota keluarga kalian yang sudah meninggal, kalian bisa ikutin langkah-langkah yang udah gua lakuin, dan itu sudah terbukti. Alhamdulillah, kartu BPJS almarhum ibu gua tuh sudah tidak lagi ditagih atau dipungut biaya. Jadi begini, pertama kalian harus datang ke RT dulu. Jadi ketika datang ke RT, kalian minta surat rujukan ke kelurahan. Oke, habis dari kelurahan kalian juga jangan lupa bawa kartu keluarga, bawa KTP asli, kartu BPJS yang mau dinonaktifkan. Terus juga kalian datang ke sana, datang dan bilang mau membuat cek atau mau membuat akte atau surat keterangan meninggal. Setelah itu kalian jangan lupa kalian harus telepon ke 1500, 1500 dan 400. Jadi 1500 400. Nah, kalian wajib telepon ke situ. Tapi di sini dengan adanya gua mau kasih tips tutorial pada kalian nggak usah lagi telepon ke nomor tersebut, karena itu satu, kalian harus punya pulsa yang banyak karena itu masuk ke operator. Jadi yang harus kalian lakukan adalah berikutnya, kalian boleh save nomor nanti yang akan gue sebutkan. Jadi nanti kalian itu akan dialihkan. Contoh, kalau rumah gue itu kan masuknya ke kabupaten. Kalau yang kabupaten datang ke kantor cabang yang kota, itu biasanya kalau kalian ngantri ke kantor cabang yang kota, biasanya ketika kalian sudah berhadapan dengan petugas kartu BPJS-nya, kalian akan ditanya, akan dilihat. Kalau memang itu kalian masuk kategori kabupaten, kalian akan dialihkan dari cabang ke kota, kalian ke Tiga Raksa. Kebayangkan kalian udah ngantri, ketika sudah berhadapan dengan si petugasnya, kalian dialihkan ke kantor cabang Tiga Raksa. Mager banget kan? Jadi ini kalian cukup catat ini. Jadi untuk cabang Tiga Raksa, kalian bisa save nomornya itu, dicatat ya, 0812 10 29 2667. Itu untuk cabang kartu BPJS yang ada di kabupaten, yaitu di Tiga Raksa. Catat ya, sekali lagi saya ulang. 0812
1029267. Itu kalau kalian masuk kategori di kabupaten. Jadi kalian itu masuk ke 3 raksa. Jangan terbaliknya. Nah, ini untuk nomor cabang yang ada di kota. Sekali lagi, ini untuk nomor cabang yang ada di kota, yaitu yang ada di Cikokol. Jadi 021 22 37 5424. Udah dicatat? Kalau kalian sudah mencatat, insya Allah kalian akan dipermudah oleh petugas yang akan melayani kalian via online. Ingat ya, jangan terbalik. Jadi buat kalian yang masih ngantri datang ke cabang, terus untuk ngurus kartu BPJS yang mau dinonaktifkan, coba deh kalian akan dipermudah oleh fitur online mereka. Dan untuk pelayanannya sih cukup lumayan ramah. Oke, sehabis itu kalau kalian sudah catat nomornya, kalian juga ada yang namanya register yang harus kalian kirim kepada nomor tersebut. Jadi jangan terbalik ya. Kalau kalian cabangnya kabupaten, ya kalian kirim nomor yang ke kabupaten. Kalau kalian yang cabangnya di kota yang ada di Cikokol, ya kalian kirim ke nomor yang tadi saya sebutkan, yaitu yang cabangnya di kota. Oke. Ini yang berikutnya adalah kalau kalian sudah catat nomornya, kalian juga wajib tahu nih. Ternyata si BPJS online ini selain bisa menonaktifkan kartu BPJS yang meninggal, kalian juga bisa mendaftarkan misalkan bayi kalian atau anak kalian baru lahir. Kalau kalian mau mengaktifkan kartu BPJS-nya itu bisa via online. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perubahan golongan kalian juga bisa via online. Terus untuk perubahan fasilitas kesehatan juga kalian bisa online dan lain-lainnya. Nah, ini yang akan saya bahas adalah bagaimana register ketika mau menaktifkan kartu BPJS yang sudah meninggal via online. Jadi kalian cukup ketik nama, terus garis, ini nama pelapor ya. Nama pelapor itu berarti kita. Jadi misalkan kalian sebagai anak, misalkan saya nih Arel. Terus strip nama ibu yang atau nama anggota keluarga kalian yang sudah meninggal. Strip lagi nama kartu BPJS-nya. Oke, strip lagi nama, lalu ketik nomor NIK-nya. Dan yang terakhir strip lagi yaitu nomor telepon. Kalau itu sudah kalian lakukan, kalian tinggal apply, kirim ke WhatsApp yang sudah tadi saya sebutkan. Kalau yang di kabupaten ya kabupaten. Kalau yang di kota ya di kota kirimnya. Oke. Sehabis itu mereka akan langsung jawab. Dan mereka akan langsung kirim apakah kalian tuh benar-benar sebagai anaknya atau siapanya. Jadi di situ nanti ada interaksi antara kalian dengan petugas BPJS-nya. 1x24 jam. Jadi cukup ramah. Sehabis itu kalau sudah dinyatakan benar, kalian akan dikasih Google Form yang dimana kalian harus isi. Kembali lagi ya, kalian harus isi via online. Dan setelah itu baru kalian akan mendapatkan feedback dari mereka seperti yang saya dapatkan. Selamat pagi, siang Bapak Ibu. Perkenalkan, terus permohonan penonaktifkan peserta meninggal akan ditindaklanjuti, dihubungi paling lambat dalam waktu 30 menit. Nah, itu kalian akan dapat feedback. Oke? Paham ya? Jadi sekali lagi gini, untuk kalian yang mau misalkan menonaktifkan kartu BPJS kalian ketika ada anggota kalian yang meninggal, kalian bisa via online. Dan ternyata tidak hanya menonaktifkan saja, kalian juga bisa beberapa layanan seperti yang tadi saya bilang, ketika kalian punya anak, kalian itu akan bisa lewat online. Jadi ternyata ada golongan-golongan. Kayak misalkan yang meninggal itu, sorry tadi saya ketinggalan, paling akhir habis nomor telepon kalian strip lagi itu kode. Kalau D itu penonaktifkan peserta meninggal. Oke, ini dicatat lagi. Untuk kode golongan A, kodenya adalah kalau A pendaftaran bayi yang baru lahir. Terus B itu kode untuk perubahan data golongan dan gaji peserta. Itu biasanya untuk PNS. Oke. Untuk golongan
C itu perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu juga kayaknya untuk PNS. Terus untuk D itu kodenya adalah penonaktifkan peserta meninggal. Itu yang D. Untuk yang E, pengaktifan kembali kartu peserta. Itu biasa sih untuk PNS. Untuk F, kodenya adalah pendaftaran baru. Nah, kalian bisa mendaftarkan terbaru kalau misalkan ingin mendaftarkan anggota keluarga kalian atau saudara kalian, itu dengan kode F. Dan untuk kode G, itu penambahan anggota keluarga. Dan H, itu perubahan segmen kepesertaan. Dan yang terakhir, kodenya itu I, itu perubahan identitas peserta. Biasanya itu untuk PNS. Jadi ingat sekali lagi, untuk register itu pertama kalian sebagai pelapor itu harus diketik namanya. Misalkan saya Arel, strip nama yang akan dinonaktifkan yaitu kalau saya ibu saya gitu kan, strip nama ibu, strip lagi nama kode dari si BPJS yang ada di kartu tuh. Terus yang kedua lagi strip lagi itu nomor nicknya, strip lagi nomor telepon, lalu strip lagi kode yang mau dipilih. Kalau saya kan kebetulan kodenya tuh D, yaitu menonaktifkan anggota keluarga saya, yaitu ibu saya yang sudah meninggal. Ingat ya, kalau kalian tidak melakukan ini, tagihannya itu akan ngalir terus. Karena saya mengalaminya. Saya pikir dengan saya untuk tidak menggubris gitu kan, nanti juga bakalan berhenti sendiri, ternyata enggak. Dan untuk menonaktifkan si kartu BPJS ini, untuk yang golongan meninggal, kalian kalau misalkan ada tunggakan, kalian harus bayar dulu. Kalau kalian belum bayar, itu belum bisa terbit. Artinya si petugas BPJS Kesehatan pun tidak bisa melihat atau tidak bisa bantu karena kalian belum bayar. Sudah paham sampai di sini? Kalau belum paham, kalian bisa ngulang-ulang terus video nanti kalau sudah jadi. Kalian boleh ulang-ulang supaya paham. Dan kalau kalian sudah tahu, kalian wajib share ke teman-teman kalian. Biar kenapa? Biar semuanya tahu bahwa sekarang ada fitur online dari kartu BPJS dan itu sangat mempermudah. Daripada kalian harus telepon ke operator 1500 400, itu kemungkinan kalian juga harus punya pulsa, belum lagi harus nunggu dari operatornya. Mending kalian ikuti saran gue, karena itu adalah pengalaman gue pribadi. Oke, sampai di sini aja. Mungkin tutorialnya sederhana, tapi gue harap sih sangat membantu buat kalian yang masih kebingungan bagaimana caranya menonaktifkan kartu BPJS Kesehatan ketika ada anggota keluarga kalian yang meninggal. Oke, mudah-mudahan sharing singkat pengalaman gue itu menjadi pengalaman yang baik nantinya buat kalian, supaya kalian tidak usah ribet lagi, repot lagi, bingung lagi. Karena kalau kayak gue nih, gue belum tahu, gue bingung nih, waduh gue mesti gimana. Nah, untuk kalian yang sudah lihat, mudah-mudahan terbantu. Dan ingat, belajar itu bisa menjadikan kita pemilik masa depan, bukan pemilik masa lalu. Semangat pagi dan terus belajar.